Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tripuspitasari NIM 206131070, Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Raden Mas Said. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wisata sejarah, yaitu berada di Kota Kudus, dan ini tempatnya berada di Menara Kudus. Yuk ikutin saya ngevlog sejarah kali ini. Yuk. Oke, di sini kita memasuki area makam Sunan Kudus dan para leluhur. Terlihat di depan ada sebuah pendopo besar bagi para peziarah untuk beristirahat sejenak atau menunggu antrian berziarah. Dan di sebelah kanan terlihat pintu masuk ke area pemakaman. Terlihat di area pendopo sangat ramai sekali oleh para peziarah, baik itu dari luar kota maupun dari dalam kota. Banyak para peziarah berdesak-desakan untuk memasuki area pemakaman Sunan Kudus. Bahkan ada yang menunggu gantian atau beristirahat sejenak sembari menunggu keluarga yang belum menyelesaikan doa-doanya. Terlihat di dalam kompleks makam Sunan Kudus tidak jauh beda dengan suasana di area pendopo. Peziarah sangat ramai sekali memadati kompleks makam Sunan Kudus, sehingga lafaz-lafaz Allah sangat menggema di dalam kompleks makam Sunan Kudus. Di dalam area kompleks makam Sunan Kudus tidak hanya berisi makam Sunan Kudus saja, tetapi ada juga makam dari seorang Pangeran Ponjowati yang merupakan panglima tertinggi angkatan perang dan merupakan suami dari Ratu Prodobinabar, putri dari Sunan Kudus dengan istrinya yang kedua. Dan juga ada makam dari istri Sunan Kudus, istri Sunan Muria, makam Panembahan Palembang, makam Panembahan Keluco, makam Panembahan Menghaus, makam Panembahan Condro, makam Panembahan Koling, makam Pangeran Pecat Terong, makam Pangeran Pandamaran 1-5, makam dari Bupati Kudus KHR Pamdonegoro yang merupakan menantu Pakubuwono III, dan makam ulama KHR Asnawi. Baik, di sini kita memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar. Masjid Menara ini dibangun oleh seorang wali songo yang bernama Said Jafar Shodiq atau Sunan Kudus, yang dibangun pada tahun 1549 Masehi. Sedangkan tahun pembuatan menara sendiri masih menuai perdebatan. Namun menurut tulisan Candra Sengkala yang beraksara Jawa yang berbunyi Gapura rusak ewahing jagat, yang mana Gapura memiliki 9 makna, rusak yang berarti 0, ewahing yang berarti 6, dan jagat yang berarti 1, sehingga ketika dirangkai dari belakang menunjukkan angka tahun 1609 Masehi. Banyak masyarakat menganggap Menara Kudus merupakan sebuah candi karena bentuknya sangat mirip sekali dengan Balai Kulkul yang ada di Bali. Balai Kulkul sendiri adalah bangunan tinggi dan terdapat kentongan di bawah atap yang digunakan sebagai media informasi. Tak hanya itu, Menara Kudus juga memiliki kesamaan dengan candi yang ada di Jawa Timur karena memiliki arsitektur perpaduan antara Hindu Majapahit, Buddha, Cina, Jawa, dan Islam. Selain menara yang tinggi, ada Gapura Padukasa dan Candi Bentar yang mengelilingi masjid, bahkan sampai ke dalam ruang utama masjid. Ada juga 8 pancuran yang dihiasi relief arca yang mengadopsi dari Asta Sanghika Marga atau 8 jalan utama yang merupakan ajaran dari umat Buddha. Terlihat di luar area Masjid Menara sangat ramai sekali oleh para peziarah yang berjalan kaki dan para penjual yang menjajakan dagangannya. Sehingga dari wisata religi ini kita tidak hanya melakukan ziarah, tetapi kita juga bisa berburu kuliner ataupun souvenir yang ada di area Masjid Menara. Oke, mungkin itu saja kilas sejarah masjid, makam, dan Menara Kudus. Terima kasih, sampai jumpa di vlog sejarah selanjutnya. Sekian dari saya, Tripuspitasari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.